Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nofal Zaki dari kelas 11 IP1 ingin menjelaskan tentang perbedaan mengenai istilah imperialisme kuno dan modern. Imperialisme berasal dari kata Latin imperar yang artinya memerintah atau menguasai. Pada periode penaklukan kebesaran seseorang raja diukur berdasarkan luas daerahnya. Maka raja suatu negara ingin selalu memperluas kerajaannya dengan merebut negara-negara lain. Tindakan raja inilah yang disebut imperialisme. Dan selanjutnya, berkembang pengertian lain sebagaimana yang kita kenal sekarang ini. Nah, imperialisme kuno adalah upaya suatu negara mencari tanah jajahan karena terdorong 3G, yaitu gold, gospel, dan glory. Gold adalah mencari kekayaan berupa logam mulia, emas dan perak, termasuk rempah-rempah. Gospel yaitu menyebarkan agama Nasrani, dan glory adalah untuk kejayaan negeri induknya. Imperialisme kuno melakukan praktik penjajahan yang amat buruk. Mereka mengangkut sebesar-besarnya kekayaan alam tanah jajahan ke negara penjajah, tanpa memedulikan nasib rakyat jajahan. Pelopor imperialisme kuno adalah Portugis dan Spanyol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wildan dari kelas 11 IPS 1. Saya ingin menjelaskan mengenai imperialisme kuno dan modern. Imperialisme modern, negara-negara yang masih melakukan kebijakan ini biasanya adalah negara maju dengan kekuatan ekonomi, militer, dan politik yang besar. Contohnya, Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Cina, Jepang. Indonesia adalah negara yang berkembang, yang menjadi tujuan imperialisme negara-negara maju. Misalnya negara Jepang membangun pabrik otomotif di Indonesia, bertujuan untuk menyerap bahan baku lokal dan sumber daya manusia lokal sehingga biaya produksi dapat ditekan. Hasil dari industri pun langsung dipasarkan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis-jenis kolonialisme yang pertama ada koloni eksportasi, merupakan jenis kolonialisme yang menguasai daerah tertentu untuk dikuras tenaganya dari penduduk lewat kerja paksa. Kekayaan alamnya pun turut dieksploitasi untuk kepentingan negara penguasa. Sementara itu, yang kedua adalah koloni penduduk yang dilakukan dengan cara pengusiran penduduk asli dari wilayah yang ditempati, sehingga orang-orang dari negara penjajah dapat tinggal di tempat tersebut. Akibatnya, keberadaan penduduk asli pun terabaikan. Bentuk kolonialisme yang ketiga adalah koloni deportasi. Negara penjajah menggunakan wilayah koloni sebagai tempat pembuangan narapidana yang tidak ditangani oleh pemerintah. Biasanya, mereka yang dikenakan hukuman seumur hidup dibuang ke wilayah koloni tersebut dan dijadikan sebagai tenaga kerja tanpa bayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel dan Pratama dari kelas 11 IPS 1 dan saya akan menjelaskan dampak imperialisme Portugis dan Belanda di Indonesia dari aspek politik, ekonomi, dan sosial. Yang pertama ada di aspek politik, yaitu kekuasaan kerajaan di Nusantara menurun karena adanya intervensi dari pemerintah kolonial lewat divide et impera atau politik adu domba. Apa itu divide et impera? Divide et impera adalah kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar jadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan. Berhasil membuat penguasa daerah tunduk berarti juga dapat mengatur beberapa kebijakan baru, seperti 1. Membagi wilayah Hindia Belanda menjadi 9 prefektur dan 30 regenskap. 2. Tiap prefektur dipimpin oleh prefek yang merupakan orang Eropa, sedangkan tiap regenskap atau kabupaten dipimpin bupati yang berasal dari orang pribumi bangsawan. 3. Prefektur dan regen berada di bawah gubernur jenderal yang berkedudukan sebagai pemimpin tertinggi pemerintah kolonial Belanda. 4. Gubernur jenderal dibantu oleh 6 departemen, yaitu kehakiman, keuangan dalam negeri, kebudayaan dan kepercayaan, ekonomi, serta kesejahteraan rakyat. 5. Perubahan dalam politik pemerintahan kembali terjadi akibat kebijakan politik Pax Nederlandika di akhir abad 19 menuju awal abad 20. Lalu ada di bidang ekonomi. Yang pertama ada dengan datangnya bangsa Eropa, masyarakat Indonesia diperkenalkan dengan mata uang di masa Raffles, menjalankan kebijakan sistem sewa tanah, diperkenalkannya uang kertas dan logam, mendorong munculnya perbankan modern di Hindia Belanda.
Salah satunya adalah De Javanske Bank, bank modern di Hindia Belanda yang muncul pertama kali dan didirikan di Batavia pada tahun 1828. Selanjutnya adalah bangkitnya kehidupan perekonomian akibat pembangunan Jalan Raya Pos Anyar Panarukan. Keberadaan infrastruktur jalan didukung oleh jaringan transportasi khususnya kereta api yang muncul dan berkembang pesat pada masa sistem tanam paksa. Lalu ada di bidang sosial, kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial ataupun ekonomi. Salah satunya dampak dalam bidang sosial adalah muncullah masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen Protestan. Kedatangan Portugis yang membawa semangat 3G mempengaruhi penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Salah satu penyebar agama Katolik di Indonesia yang terkenal adalah Franciscus Xaverius, seorang misionaris dari Portugis di Maluku pada tahun 1546 sampai 1547. Di samping penyebaran agama Katolik, agama Kristen Protestan juga turut tersebar di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alda Elvira dari kelas 11 IPS 1. Saya akan menjelaskan dampak imperialisme Portugis dan Belanda di Indonesia di bidang budaya dan pendidikan. Bidang yang pertama adalah bidang budaya. Kedatangan bangsa Portugis dan Belanda ke Nusantara mempengaruhi budayanya, mulai dari seni musik, seni tari, cara berpakaian, bahasa, sampai cara berpikir. Nah, contoh pertama pengaruh budaya itu adalah kata-kata serapan. Nah, yang kedua di bidang pendidikan, masuknya bangsa Portugis dan Belanda ke Nusantara juga mempengaruhi di bidang pendidikan. Pendidikan itu dari Eropa pertama kali masuk berbarengan dengan masuknya agama Kristen Katolik. Pada saat itu dibangun sekolah yang mengajarkan ajaran Kristen Katolik untuk para pribumi di sekitar daerah Maluku. Nah, pendidikan mulai dianggap penting ketika politik etis itu mulai diperlakukan. Pemerintah kolonial Belanda juga mulai memperhatikan pendidikan guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam sektor swasta dan pemerintahan. Pada saat itu, sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah menganut sistem pendidikan barat dan hanya bisa dimasuki oleh kalangan bangsawan. Nah, dari sekolah-sekolah bergaya barat itu lahirlah golongan elit baru di dalam masyarakat Indonesia yang membawa perubahan perjuangan dalam kemerdekaan Indonesia.